awali acara ini dengan berdoa, yang kita tundukkan kepala sejenak. Semoga acara ini berkah. Amin. Berdoa, kita mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kalau kita ingin mendapatkan hasil pertanian yang baik, sebenarnya itu sudah ada rumusnya, yaitu harus memenuhi keseimbangan agroekosistem. Itu rumusnya. Dimanapun tempatnya, itu harus memenuhi agroekosistem. Next, seperti apa sih memenuhi agroekosistem itu? Nah, ini Pak, ini komponen-komponen di alam. Ada namanya komponen abiotik, ya, yang tidak dapat diperbarui, dan yang juga ada komponen biotik, ya. Ini komponen-komponen yang ada di alam, ini juga harus terpenuhi di dalam kita mengelola pertanian. Ini mempengaruhi pertanian kita. Next, langsung aja. Ini satu gambaran. Di sini ada tanaman padi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada unsur-unsur terkandung di dalamnya. Ada unsur apa itu, matahari, ya. Berarti cahaya. Atau unsur api, ada unsur air, betul? Ada unsur tanah, ada unsur udara. Di sana ada CO, ada oksigen. Kemudian ada yang lainnya. Ada di sini ada nutrisi, ada NPK. Kemudian ada cacing. Kemudian ada bahan organik di dalam tanah. Kemudian ada hewan-hewan. Ini Bapak Ibu, ini semuanya mendukung dalam pertanian. Itu bagian dari agroekosistem. Next. Nah, contohnya Bapak Ibu, kalau kita ingin punya tanaman yang bagus, satu faktor yang penting adalah kita lihat dulu tanahnya. Betul Pak? Kalau tanahnya itu nggak memenuhi, mau diapa-apain juga nggak bisa bagus tanamannya. Jadi kita perlu perhatikan tanahnya. Di sana, di tanah itu bisa kita lihat sifat fisiknya. Dia, ya, warnanya seperti apa, merah atau hitam, gitu ya. Kalau yang subur biasanya warnanya apa? Agak hitam-hitaman, ya, atau hitam warnanya, betul nggak? Dibanding yang merah atau yang biasa, yang hitam nanti lebih subur. Nah, kita nanti bisa belajar tentang sifat fisik struktur tanahnya, kita lihat sifat kimianya, ya. Kemudian derajat keasaman, pH-nya memenuhi atau enggak, pH-nya normal, tinggi atau asam atau basa, itu nanti harus diperiksa. Bapak Ibu harus punya pengukur pH tanah. Ya, pengukur pH tanah harus punya. Kita cek dulu. Kemudian sifat biologisnya. Di sana bahan organiknya ada atau enggak, ya, kandungan bakterinya ada atau enggak yang membantu proses pertanian Anda. Ya, ini penting sekali untuk merestorasi kesuburan tanah. Unsur tanah ini penting diperhatikan di awal. Jadi Bapak Ibu nanti ketika kita bicara pertanian di Ekolesi kan ada testimoni yang biasanya padi 1 hektar itu 5 ton 6 ton, betul nggak? Coba tanya sama petani di Kerawang. Ya, rata-rata 5-6 ton, tapi dengan pakai ekoresi, dengan pakai farming itu bisa sampai 10 ton, ada yang sampai 11 ton, betul nggak? Nah, itu tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah yang tanahnya beda. Nah, maksudnya di situ, ya. Jadi perhatikan dulu tanah di tempat Anda nanti mau nanam atau ada prospek. Maka Anda perlu alat bantu pengukur pH tanah. Nanti pH yang bagus itu berapa? Next, nanti akan dibahas oleh Pak Wawan. Kemudian nutrisi tanamannya. Bapak Ibu, mau tanaman seperti apapun tuh butuh nutrisi untuk subur, untuk sukses. Dia ada namanya unsur hara. Di sana ada 13 unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Ini Bapak Ibu perhatikan. Kalau tanamannya jelek, pasti ada yang kurang. Ya. Unsur hara makro primer (NPK) ini wajib. Makanan pokok ini wajib ada di dalam kebutuhan tanaman. Jangan sampai nggak ada. Unsur hara makro sekunder, unsur hara mikro. Ya, ini penting. Nanti kita ungkap lagi kaitannya dengan eco farming. Kemudian komponen lainnya, air. Anda cek dulu airnya dari mana. Ada yang buat tani pinggir laut. Pengaruh nggak airnya? Pengaruh. Jadi nggak bisa Anda paksa mirip sama yang nggak begitu lokasinya. Karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi, unsur air.
kandungan mineralnya, kemudian udara, iklim, cuaca, lingkungannya itu kita perlu perhatikan. Jadi di satu tempat yang bagus tidak akan sama dengan tempat yang memang tidak bagus. Mau ada pakai pupuk kayak apa juga nggak akan sama. Kalau beda ya beda-beda dikit. Begitu ya. Nah, ini penting buat dasar sehingga Anda nanti tidak serta-merta mengklaim bahkan overklaim dengan sebuah produk apapun, bukan cuma eco farming. Dia tidak akan bisa mengatasi sesuatu yang memang udah kondisi alamnya itu. Nah, ini penting. Next. Nah, problemnya sekarang Bapak Ibu. Pertanian problem utamanya ya yang terjadi adalah begini. Next, kita coba buka. Kebanyakan itu para petani menggunakan pupuk dan pestisida anorganik berlebih atau pupuk kimia sintetis, betul nggak? Yang menyebabkan banyak masalah di pertanian. Banyak tuh produk-produk yang dia pakai, dia pengen hijau instan tanamannya. Begitu pakai langsung hijau, betul nggak? Tapi ternyata ada resikonya, Bapak Ibu. Nah, ini penting ya. Ada resikonya. Masalahnya apa? Next. Yang pertama, kerusakan tanah. Banyak nggak tanah jadi segini? Anda lihat pertanian kita, ya, tanahnya jadi rusak. Ya, tanahnya jadi rusak. Next. Kedua, matinya organisme penyubur tanah. Di tanah itu ada organisme yang nyuburin tanah, cacing mati. Padahal cacing dibutuhin nggak? Dibutuhin, tapi jadinya mati gara-gara disemprot pestisida. Yang rugi sebenarnya petaninya sendiri. Ya. Next, yang ketiga apa? Produk pertanian mengandung residu. Hasil pertaniannya itu mengandung racun, Bapak Ibu. Makanya banyak orang nggak boleh sembarangan makan buah. Buahnya kelihatannya bagus, ya kan? Tapi ternyata mengandung racun. Hasil dari sini residu kimia yang berbahaya dipakai terus, Bapak Ibu, itu masuk ke dalam tanaman. Maka banyak, mungkin Anda pernah dengar orang yang kena penyakit apa itu yang nggak boleh makan nasi. Penyakit diabetes ya, nggak boleh makan nasi. Aslinya boleh, tapi masalahnya nasi sekarang emang nggak boleh buat dimakan karena kandungan residu dari produk pertanian tadi mengandung residu yang berbahaya yang disimpan di dalam nasi itu, Bapak Ibu. Makanya jadinya nggak boleh makan nasi. Ya, nanti ada kaitannya dengan bahaya bagaimana bahan-bahan kimia sintetis pestisida tadi itu bisa merusak organ tubuh sehingga menyebabkan organ tubuh kita tidak bisa bekerja secara baik. Ya, next. Atau menurun kinerjanya. Banyak penyakit-penyakit degeneratif. Next. Nah, bahkan banyak orang yang para petani itu menggunakan cara-cara yang sudah tidak masuk akal. Dia menangani hama, pengen nggak ada hama, karena udah nggak masuk akal, pasang listrik, kesetrum sendiri mati, ya kan? Nyemprot anginnya kena diri sendiri, pestisida mati sendiri, betul nggak? Banyak kan kasus begitu. Tapi kan nggak ada yang tanggung jawab, yang disalahin ya nggak ada, betul nggak? Nggak ada yang disalahin. Ya. Next. Ini problem selanjutnya. Cepat aja. Nggak usah Pak nanti. Nah, yang keempat adalah matinya musuh alami hama. Jadi Bapak Ibu, banyaknya hama yang dialami oleh petani itu problemnya kan hama, betul nggak? Hamanya banyak Pak. Sebenarnya hamanya banyak gara-gara petani yang awalnya, gara-gara pakai pupuk pestisida, ya anorganik, pupuk kimia tadi. Banyak yang harusnya ini musuh alami hama, musuh-musuh alami yang bisa bunuh hama ikutan mati. Niatnya petani bunuh hama, tapi musuhnya hama ikut mati. Ya, karena ternyata banyak yang sudah Allah ciptakan itu membantu kita, tapi kita bunuh juga ikutan saat kita nyemprot pestisida. Ya, bahkan bukan cuma itu. Ya, ada yang misalnya hama tikus, tikusnya tidak terkendali, ya tidak mungkin terkendali Pak. Nggak ada ular yang makan tikus. Ada ularnya ditangkapin, dijual di Jakarta. Padahal dia ular tikus kan judulnya. Ular tikus itu ular yang makanin tikus, sebutnya disebut ular tikus biasanya. Tapi ditangkapin, dijual. Akhirnya apa? Kelabakan sendiri petaninya. Dikit-dikit pakai obat, gitu kan? Mati semua organisme yang harusnya tidak perlu mati.
ya, munculnya hama. Bahkan sekarang banyak hama-hama baru. Hama itu yang kalau dikasih obat pun nggak mati dia, malah kebal. Nah, hama yang resisten sekarang muncul banyak. Nah, ini resikonya kalau kita banyak menggunakan pupuk atau pestisida anorganik yang terlalu berlebihan. Boleh nggak Pak pakai? Sebenarnya boleh kalau emang penanganannya betul. Kalau udah akut banget, nggak boleh. Kalau awal-awal dikit-dikit pakai obat, nah itu nggak boleh. Seperti Anda baru batuk-batuk dikit langsung obat, gitu kan? Padahal batuk pilek kan biasa, betul nggak? Tiap tahun juga batuk pilek Pak. Tapi kalau dikit-dikit obat, itu yang rusak organ tubuh kita. Seperti itu, sama dengan tanaman. Next. Nah ini solusinya apa sekarang? Nah, next lagi. Solusinya adalah eco farming. Tepuk tangan buat eco farming. Karena eco farming ini solusi cerdas bertani. Solusi cerdas bertani. Kita pengen para petani di Indonesia itu ya mulai kembali ke jalan yang lurus. Ya, kembali ke jalan yang lurus. Di mana dia tidak cuma ngandelin tanamannya bagus, tapi dia mulai sadar kalau tanah juga butuh dirawat. Jangan cuma dirusak terus tanahnya, tapi pengen tanamannya bagus. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Next. Ini beberapa kesaksian ya. Praktek penggunaan eco farming H-5 tanahnya dulu ya, kondisinya lahan macam-macam ya. Kemudian penyemprotan padi dengan pupuk bioaktivator eco farming. Ini pada hari ke 14 ya, next. Kemudian, nah ternyata hasilnya anakannya itu sangat banyak ya. Dibanding yang tidak pakai farming, anakannya itu lebih banyak. Rata-rata berapa Pak? Pak Wawan yang sudah terbukti untuk anakan padi? Bisa 80 atau lebih ya? Lebih? Di atas 70. Anda boleh tanya dulu ke petani, biasanya anakan padi itu berapa normal? Dia biasa. Tapi di kali dibuktikan bisa lebih dari 70, 80 bahkan lebih. Kalau pakai eco farming, ini penting. Salah satunya efek pada anakan padi. Next. Kemudian ini dalam satu pertanian yang sama di tempat yang sama, cuma beda kiri sama kanan. Pakai eco farming panennya lebih cepat. Berarti eco farming bisa mempercepat masa panen. Kira-kira menarik gak? Menarik ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, Bapak Ibu bisa lihat lagi pakai pupuk eco farming, tidak pakai pupuk eco farming. Dari warnanya beda ya. Next lagi, ini tadi sudah ada di video, banyak yang sudah buktiin. Next lagi, nanti kita lihat testimoninya nanti ya mungkin. Ini tadi sudah ada di video juga. Oke, sekarang langsung ke intinya Pak. Kan banyak orang yang datang hari ini pengen tahu tentang eco farming, betul Pak? Betul. Pak, apa sih eco farming? Pupuk semacam apa? Ya, apa sih kemampuannya eco farming itu, kelebihannya itu apa dibandingin pupuk yang lain atau pupuk yang mungkin yang lainnya yang Bapak Ibu sudah pernah pakai? Ini Bapak Ibu, eco farming adalah pupuk organik super aktif. Hasil penelitian selama 17 tahun. Jadi ini pupuk ini tidak jadi instan. Sudah 17 tahun dikaji, diteliti, bahkan dijual. Cuma dulunya pupuk ini bentuknya dulunya cair. Dulunya cair. Sekarang padat ya. Nanti kita lihat apa sih bentuknya kalau dibikin padat dibanding dengan cair. Yang kelebihannya satu, mengandung bakteri positif. Jadi eco farming ini pupuk yang mengandung bakteri positif, itu kuncinya. Fungsinya sebagai bioaktivator, ya, yang dapat mengurai bahan organik di dalam tanah sehingga tanahnya jadi subur. Ingat Bapak Ibu lihat, mengandung bakteri positif yang dapat ya, mengurai bahan organik. Jadi kalau tanahnya itu harus ada bahan organik dulu, baru dikasih eco farming, diurai jadi bagus. Ya, kinerjanya lebih cepat suburnya. Kalau disimpulin dari poin nomor 1, eco farming ini pupuk yang bagus buat tanah. Karena dia bakteri itu fungsinya nyuburin tanah. Gampangnya begitu, bisa diterima? Ya, yang pertama. Yang kedua mengandung
Unsur hara yang lengkap, yang tadi disebut ada 13 unsur hara, makro, primer, makro, sekunder, ya. Ada 13 unsur hara yang dibutuhkan tanaman, itu semuanya terkandung dalam eco farming. Ya. Kemudian sebagai alternatif pengembangan produksi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Dan eco farming ini juga ramah lingkungan, nggak merusak tanah, nggak merusak lingkungan. Meskipun pupuk itu bagus buat tanaman, tapi kalau merusak lingkungan jadi nggak bagus, Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju. Kan kita di sini nggak boleh merusak lingkungan. Ya, Allah melarang kita untuk merusak lingkungan. Kemudian dapat menekan penggunaan pupuk anorganik 70% bahkan 100%, 50% bahkan sampai 100%. Kalau misalnya di tempat-tempat tertentu yang memang kondisinya tidak memungkinkan, itu kita masih bisa tekan penggunaan pupuk yang lain atau pupuk anorganik itu 50%. Artinya lumayan Pak menekan biaya. Tapi kalau tempatnya memang strategis dan bagus, bisa sampai 100%. Banyak pembuktian yang sudah menggunakan sampai 100%. Kemudian bentuknya briket padat, Anda bisa lihat gambar di bawah itu, praktis, efektif, efisien. Ya, praktis, efektif, efisien. Satu briket itu kalau buat pemupukan padi H+14, ya itu itu bisa buat pupuk 1 hektar. Berarti kan lumayan ya, hemat ya. Udah enteng, masukin 1 gitu kan, bisa dipakai pupuk 1 hektar. Nah ini yang kelebihan dari eco farming. Intinya di sini. Ini intinya. Nanti Bapak Ibu tinggal penjabaran bagaimana cara aplikasinya. Siap? Siap. Next. Nah ini legalitasnya Bapak Ibu. Eco farming ini sudah punya legalitas yang lengkap. Izin Kementan. Jadi nggak perlu ditanya lagi izin-izinnya, ya sudah jelas izinnya. Kemudian sekarang juga sudah keluar next sertifikasi organiknya. Jadi eco farming ini sudah punya sertifikasi organik, ya. Sudah organik, asli organik. Karena kalimat organik itu butuh sertifikasi khusus, namanya sertifikasi organik. Meskipun beras nih, ada beras, tapi kalau dia belum ngurus sertifikasi nggak boleh nyebut beras organik. Meskipun emang itu secara kita tahu itu pupuk organik atau beras organik, tapi kalau belum izinnya belum diurus, nggak boleh Anda pakai label organik. Itu ada tuntutan hukumnya. Nah, eco farming ini sudah punya izin Kementan, sudah bisa didistribusi, ya artinya sudah aman, dan sudah ada izin organiknya juga. Sampai sini dipahami? Paham ya? Next. Nah, manfaatnya Bapak Ibu, ya manfaatnya. Manfaat secara singkatnya yang pertama pada tanah. Jadi manfaatnya ada 3, 1 pada tanah, 2 pada tanaman, 3 pada petani. Pada tanah Bapak Ibu, ningkatin unsur hara tanah. Ya tadi unsur hara tanah yang kurang bisa ditambah jadi lebih bagus. Mengurai bahan organik. Bahan-bahan organik tadi karena eco farming ini ada bakteri positifnya, diurai lebih cepat, ya. Kemudian meningkatkan pH menjadi normal, ya. Eco farming juga bisa mendukung pH itu bisa lebih cepat normal. Kemudian mengembalikan kesuburan lahan atau restorasi. Ini pada tanah. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Karena penanganan pada tanah ini adalah kelebihan daripada eco farming. Next, yang manfaat kedua itu pada tanaman. Pada tanaman hasil produksinya lebih maksimal Bapak Ibu. Tadi banyak testimoni yang 1 hektar 5 ton bisa jadi 10 ton, bisa jadi 11 ton. Berarti hasilnya produksinya lebih banyak. Imunitas tanaman lebih kuat. Eco farming ini bukan pestisida. Eco farming ini, Pak, kalau hama ini bisa nggak dibunuh pakai eco farming? Ada kan pertanyaan begitu. Eco farming ini kan tadi nggak ada kalimat membunuh, nggak ada. Eco farming ini bukan pestisida, tapi eco farming ini bisa bikin tanaman itu imunitasnya lebih kuat supaya tidak mudah terserang sama hama. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi banyak testimoni kalau udah pakai eco farming tanamannya itu sehat, kayak nggak ada hama yang nyerang. Bukan berarti kita yang bunuh hama, bukan. Tapi tanamannya lebih tahan terhadap serangan hama. Itu intinya. Kemudian menjadi tanaman sehat, produktif,
masa panennya lebih cepat, kualitasnya juga lebih bagus. Next, terakhir ini adalah manfaat bagi petani. Ada yang petani asli? Petani asli. Nah, petani asli, leader kita, Ustaz Amin, petani semangka ya. Petani asli. Meringankan biaya produksi, khususnya pupuk dan pestisida. Jadi tadi kan kita bisa menekan sampai berapa persen? 50%, bahkan bisa sampai 100%, tapi nggak bisa langsung bertahap. Kadang-kadang petani kalau ada bilang 100% itu nggak akan percaya. Dia malah takut, jangan-jangan nanti gagal lagi panen saya. Makanya hati-hati. Mending kita bilang 50% daripada ngomong 100%. Karena kita nggak tahu pertanian itu, tempatnya dia itu kondisinya bagus atau enggak, tanahnya memenuhi syarat atau tidak, betul nggak? Maka lebih aman kalau kita bicara misalnya 50%, ya, bisa meringankan biaya produksi. Misalnya biasanya kita tanya dulu Bapak Ibu, Pak, biasanya untuk pertanian Bapak ini habis biaya pupuk berapa? Jadi sebelum ada prospek, tanyain dulu petaninya, habisnya berapa? Dia bilang, buat pupuk ini sekian, buat pupuk ini sekian sak, sekian kilo gitu kan. Dia mulai kira-kira duitnya berapa Pak total? Sekian saya keluarin duit. Nah itu Pak dipangkas 50%. Nah jadi Anda nanti bisa memberikan solusi kalau Anda sudah tahu kebutuhan petaninya. Kemudian menjadikan alternatif pemupukan berimbang, ya, karena kita tidak selalu ngandalin sesuatu yang kimia, sintetis, ya. Berimbang. Semua dikit-dikit itu nggak boleh langsung diatur sesuatu langsung pakai pupuk kimia sintetis, jangan. Kecuali udah terpaksa pada kondisi tertentu, itu pun nggak boleh terus-terusan. Ya, malah nanti merusak. Menekan pemakaian pupuk kimia sintetis 75% bahkan 100%. Next.